Bab 455 informasi yang kamu dapatkan itu akurat atau tidak? Setelah mendengar apa yang dikatakan Jessica, Rosa bergumam dengan ekspresi putus asa dalam hatinya. Dia juga terus memikirkan kata-kata yang diucapkan Reksa. Lagi pula, orang yang bisa tinggal di villa mewah seperti itu pasti orang yang sangat kaya dan berpengaruh. Jika Morgan benar-benar masuk ke villa bersama mereka dan sampai ketahuan oleh pemilik asli villa tersebut, konsekuensinya tidak terbayangkan. Jadi Rosa merasa bahwa dia tidak boleh membiarkan hal itu terjadi. Namun sayangnya dia tidak bisa melakukan apa-apa. Pada saat ini, mereka semua telah tiba di pintu depan Imperial Villa nomor 1. Hanya dengan melihat gerbangnya saja, semua orang dapat merasakan bahwa villa itu benar-benar berbeda dengan villa lain, dan tingkat kemewahannya sungguh luar biasa untuk ukuran orang seperti mereka. Jessica melirik Morgan, lalu berkata dengan nada yang sangat menghina, "Morgan, bukankah kamu tadi mengatakan villa ini milikmu? Sekarang buka pintunya dengan cepat, biar kita bisa segera masuk dan melihat-lihat." "Ya, aku juga ingin melihat apa kamu benar-benar tinggal di villa ini." Nadine buru-buru berkata, matanya penuh dengan penghinaan terhadap Morgan. Morgan melirik Rosa tanpa memedulikan Jessica dan Nadine, lalu berkata dengan lembut, "Rosa, apa kamu membawa kuncinya?" "Ah, aku. Jika kamu membawanya, cepat buka pintunya dan biarkan mereka masuk," ucap Morgan saat Rosa baru saja membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu. Morgan tahu bahwa Rosa pasti membawa kuncinya, jadi dia segera menyela sebelum Rosa selesai berbicara. Rosa memandang Morgan dan ragu-ragu selama beberapa saat, lalu berkata dengan lembut, Morgan, sebaiknya kita kembali saja." "Ya, Morgan, jangan menyombongkan diri dan bicara omong kosong di sini. Akui saja villa ini bukan milikmu, dan tidak ada dari kami yang akan menyalahkanmu jika kamu berkata dengan jujur sekarang." Olivia juga berkata sambil tersenyum. Saat ini, semua orang yang ada di situ mungkin tidak memiliki kepercayaan sedikit pun pada Morgan. Jika mereka tidak tahu asal-usul villa ini, mungkin akan sedikit lebih baik, tetapi mereka semua tahu harga dari villa ini. Jangankan Morgan yang hanya seorang pecundang miskin, bahkan jika Morgan benar-benar generasi kedua yang kaya, dia tidak akan mampu membeli Imperial Villa nomor 1 ini. Sekarang semua orang sudah berada di sini, buka pintunya dan biarkan mereka masuk, Rosa. Morgan berkata dengan sedikit nada tinggi kepada Rosa setelah melihat Rosa hanya berdiri di sana. Tanpa reaksi apapun, tetapi, Rosa ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan lembut, "Morgan, aku tidak membawa kuncinya. Lebih baik kita lupakan saja semua ini, ayo kita pergi dari sini sekarang." Saat ini, Rosa hanya ingin mencegah Morgan memasuki villa, karena begitu dia masuk, itu akan sangat merepotkan jika ketahuan, tetapi jika dia tidak masuk, paling-paling Rosa akan mengungkap kebohongan Morgan sebagai generasi kedua yang kaya, yang tidak memiliki dampak lain. "Kamu tidak membawa kuncinya." Morgan tercengang ketika mendengar kata-kata Rosa, lalu ragu-ragu selama sejenak dan berkata dengan lembut, "Tidak masalah jika kamu tidak membawa kuncinya, aku punya kunci cadangan." Setelah mengatakan ini, Morgan langsung mengulurkan tangan dan mengeluarkan kunci cadangan dari saku bajunya, dan kemudian berjalan ke pintu villa dengan penuh percaya diri. Rosa benar-benar tercengang ketika melihat Morgan mengeluarkan kunci lain, dan ekspresi wajahnya sangat terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Morgan akan memiliki kunci cadangan di tangannya. Yang membuat Rosa semakin bingung adalah kenapa Morgan harus membawa Jessica dan yang lainnya ke sini. Apa Morgan tidak khawatir akan ketahuan orang lain? Sebenarnya ada 3 kunci di villa ini, 2 ada di tangan Morgan, dan yang lainnya ada di kantor penjualan, sehingga orang-orang dari kantor penjualan bisa datang kapan saja untuk membantu Morgan bersih-bersih atau semacamnya. Morgan meminjamkan 1 kuncinya kepada Rosa, tetapi sebenarnya dia masih memiliki kunci di tangannya. Jessica dan yang lainnya tercengang ketika melihat Morgan benar-benar mengeluarkan kuncinya, dan ekspresi di wajah mereka sangat terkejut. Morgan ini tidak mungkin benar-benar pemilik villa ini, kan? Bukankah dia pecundang miskin yang memungut sampah di kampus? Tukas Nadine dengan suara pelan. Terlihat jelas bahwa pemikirannya tentang Morgan mulai goyah sekarang. "Apa yang kamu bicarakan di sini?" tanya Jessica sambil mengerutkan kening ketika mendengar kata-kata Nadine, lalu melanjutkan, "Lihatlah pakaian Morgan yang lusuh itu, apa menurutmu dia terlihat seperti orang yang punya uang untuk membeli villa? Lalu kenapa dia bisa memiliki kunci cadangan?" balas Nadine dengan tanpa daya.
Omong kosong. Dia belum membuka pintu villa. Bagaimana kamu tahu bahwa kunci di tangannya itu adalah kunci villa ini? Ujar Jessica, dengan nada dingin. Sepertinya yang kamu katakan itu ada benarnya. Nadine menatap Jessica, lalu mengangguk tanpa mengatakan apa-apa lagi. Morgan mengambil kunci pintu depan villa dan kemudian langsung membuka pintu depan villa di bawah pengawasan mata semua orang. Ketika pintu terbuka, semua orang yang hadir tercengang, dan ekspresi wajah mereka sangat terkejut. Mereka semua tidak menyangka bahwa Morgan benar-benar memiliki kunci villa ini. Semua orang berdiri di situ dalam keadaan linglung, jatuh ke dalam keheningan yang dalam. Tak seorang pun yang bisa membayangkan bahwa Morgan benar-benar bisa membuka pintu villa. Tapi, bagaimana mungkin? Reksa membelalakan matanya dan berkata dengan sangat terkejut, apa Morgan benar-benar pemilik villa ini? Tapi bukankah, kata Jessica dengan tatapan tak percaya, ada kilatan keputusasaan di mata Rosa, karena dia tahu betul di dalam hatinya bahwa semuanya telah melebihi harapannya sejak pintu dibuka. Begitu pemilik villa benar-benar mengetahui bahwa mereka menyelinap masuk, semuanya akan berakhir. Rosa benar-benar tidak mengerti kenapa Morgan melakukan ini. Apa yang masih kalian lakukan? Bukankah kalian selalu ingin masuk dan melihat? Sekarang kalian bisa masuk. Morgan masuk ke villa sendirian, tapi kemudian dia menyadari bahwa Reksa, Rosa, Jessica, dan yang lainnya masih berdiri di depan pintu, seolah-olah mereka tidak mau masuk sama sekali. Jessica ragu-ragu sejenak, lalu menatap Morgan dengan mata terbelalak dan bertanya pada Morgan sambil mengernyitkan alisnya, Morgan, apa villa ini benar-benar milikmu? Jika villa ini bukan milikku, bagaimana bisa aku memiliki kuncinya? Kalian mau masuk tidak? Jangan diam saja di sana. Morgan dengan tenang menjawab pertanyaan Jessica, lalu berjalan ke dalam villa terlebih dahulu. Jessica menoleh untuk melihat ke arah Reksa, dan bertanya dengan nada bingung, Reksa, apa informasi yang kamu dapatkan jitu akurat? Bukankah kamu bilang Morgan itu pecundang miskin yang memungut sampah di kampusmu? Bagaimana bisa anak miskin itu membeli villa semewah ini? Apa uang dari memulung bisa digunakan untuk membeli sebuah villa? Apalagi ini adalah villa termahal di kota Surabaya. Wajah Reksa langsung murung setelah mendengar ucapan Jessica. Kini dia juga mulai ragu apa ucapan temannya itu benar atau salah. Bagaimanapun yang dikatakan Jessica ada benarnya, jika Morgan benar-benar pecundang miskin yang hanya memungut sampah di kampus, dia tidak mungkin bisa membeli villa semahal ini.